Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini saya ingin ngobrol tentang sebuah hikmah di balik air hujan. Ceritanya tadi pagi saat saya ngopi, hujan turun lumayan deras. Tapi hujannya cuma sebentar saja sih. Hujan itu lalu mengingatkan saya akan sebuah hadis yang belum lama dibaca. Hadis itu meninggalkan sebuah kesan yang dalam dan istimewa. Begini bunyinya, dari Anas radhiyallahu anhu mengisahkan, pernah kami dan Rasulullah kehujanan. Rasulullah kemudian keluar seraya menyingkap kainnya hingga beliau terkena air hujan. Lalu kami bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal itu?" Beliau pun menjawab, karena hujan adalah ciptaan yang baru saja diciptakan oleh Tuhannya. Hujan itu adalah rahmat yang baru diturunkan, sehingga Rasulullah ingin mendapatkan barokah Allah itu. Pada kalimat, hujan adalah ciptaan yang baru saja diciptakan Tuhannya, buat saya itu wow sekali. Sepanjang hidup saya, biasanya hujan ya hujan saja. Biasanya saya membaca doa ketika turun hujan. Selebihnya, tak ada rasa istimewa. Tapi hadis ini sukses membuat saya terpana. Dikatakan, air hujan adalah makhluk yang baru saja Allah ciptakan dan diturunkan ke bumi. Terasa ada getaran di dalam dada. Sebagai tukang roti, saya membayangkan air hujan yang diceritakan dalam hadis tadi ibarat roti yang baru saja keluar dari oven, masih hangat dan harum. Sekarang, yuk kita bayangkan lebih lanjut, teman-teman. Bayangkan, ada orang yang kita kenal baik. Dia pintar membuat roti. Suatu hari, dia menghadiahi kita roti buatannya. Dikirimnya selagi masih hangat. Apa rasanya saat itu? Pasti senang sekali ya. Seperti apa ekspresinya? Mungkin seperti ini ya, kita menerima paket itu sambil tersenyum, tak hanya di bibir, tapi dada pun ikut tersenyum, terasa rongganya ikut meluas. Kotaknya dibuka, kertas pembungkusnya dirobek, maka tampaklah wujud roti yang menul-menul. Rotinya disentuh, diiris hati-hati, seiris roti itu lalu digigit pelan-pelan. Nikmat betul rasa roti yang baru matang itu. Sambil mengunyah, kita mengingat-ingat wajah si tukang roti itu. Terasa cintanya sampai ke hati. Seperti itulah yang saya bayangkan ekspresi Rasulullah mensyukuri hujan yang turun saat itu. Spontan, jujur, dan tulus. Hadis ini bagi saya mengekspresikan keintiman hubungan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan, mengapa Rasulullah sedemikian rupa menyikapi hujan yang turun? Apa pesan di balik sikap itu? Apakah ini tentang hadiah yang bernama air hujan? Atau tentang siapa yang membuat dan mengirimkan air hujan itu? Yang saya rasakan adalah ini tentang siapa yang membuat dan mengirimkan air hujan, bukan tentang air hujannya semata. Dari kisah ini kita bisa belajar betapa beliau sangat teliti dalam melihat dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membasahi dirinya sebagai ekspresi bentuk syukur karena menyaksikan makhluk yang baru saja diciptakan, memberi ucapan selamat datang kepada mereka. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 22, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Jadi, sikap Rasulullah tadi adalah sebuah ekspresi kepada Sang Pencipta yang menciptakan segala makhluk di alam semesta. Rasulullah menyambut apapun yang Allah hadirkan dengan sepenuh cinta. Hubungan cinta itu ditegaskan Allah dalam sebuah ayat Al-Quran sebagai kabar penting bagi umat Nabi Muhammad. Di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Katakanlah,
Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala minta ke Rasulullah untuk bilang ke kita, kalau kita mau dicintai Allah, ada satu syarat utama: cintailah Rasulullah. Sudah pasti kita pun ingin dicintai Allah, tapi bagaimana cara mencintai Rasulullah? Padahal ketemu saja kita belum pernah. Mustahil kita bisa bilang cinta sekarang. Tentu ada cara yang sudah Allah persiapkan. Tidak mungkin Allah menyuruh kita tanpa cara. Itu sangat tidak mungkin. Menurut saya caranya begini, sahabat-sahabat. Temuilah Rasulullah lewat sejarah hidupnya, lewat hadis-hadisnya, lewat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis dalam Al-Quran. Setelah itu, pasti kita mulai jatuh cinta. Setelah itu, harusnya kita mulai ikut-ikutan perbuatannya. Orang yang jatuh cinta cenderung meniru yang dicintainya, kan? Di dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali berita-berita tentang air hujan. Di dalam surat Qaf ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Juga di dalam hadis Rasulullah dikatakan, sesungguhnya iman itu seperti air hujan yang turun ke permukaan bumi. Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, perumpamaan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadaku berupa petunjuk dan ilmu, itu adalah seperti air hujan yang jatuh ke bumi. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, dua doa yang tidak akan ditolak. Pertama, doa ketika azan, dan kedua, doa ketika turunnya hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Menurut Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, itulah doa yang Nabi ucapkan ketika melihat turunnya hujan. Ilmu tentang makna dan hikmah di balik air hujan sangat banyak. Setiap ciptaan Allah di balik wujud lahirnya selalu ada wujud batinnya. Wujud batin itu berlapis-lapis. Semakin dalam wujud itu akan semakin terang, menjadi cahaya yang menuntun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika hujan turun lagi, menjadi hujan yang penuh rahmat bagi kita, sebab dengan hujan itu kita mencoba untuk tafakkur. Merenungi dengan jujur sikap apa yang tampil dalam diri ketika Allah mengirimkan sesuatu kepada kita. Apa yang muncul di hati? Rasa syukur, rasa kesal, atau tanpa rasa? Rasa apa yang lebih sering muncul? Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Imam Ghazali berkata, orang yang bersyukur adalah yang meyakini bahwa tidak ada yang memberi nikmat kecuali Allah. Beliau juga berkata, syukur adalah menggunakan nikmat pada jalan yang seharusnya. Selamat bertafakur sahabat, hingga melahirkan hikmah demi hikmah yang menyingkap rahasia demi rahasia. Rahasia yang akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.